Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semangat ya. Pemirsa dan hadirin yang berbahagia, kita berjumpa dalam acara diskusi yang akan mengangkat tema-tema yang penting dan aktual. Mudah-mudahan ini acara perdana di Bandung TV dan bisa berlanjut dalam banyak program-program berikutnya. Dan acara ini kita namakan adalah Bale-Bale Pajajaran. Pemirsa dan hadirin, untuk kali ini kita ketahui ini adalah bulan Februari. Bagi dunia pers di Indonesia, bulan Februari adalah salah satu bulan yang cukup berarti, yaitu adanya Hari Pers Nasional yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 9 Februari. Dan pada tanggal 9 Februari yang lalu sudah diperingati acara ini di Kepulauan Riau, di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Nah, dalam kaitan dengan itu, kita akan membahas pada kali ini atau saat ini adalah acara yang dengan tema Pers Indonesia, profesionalisme pers Indonesia yang lebih baik lagi. Dan telah hadir bersama kita orang yang sangat penting bagi dunia pers di Indonesia. Kami langsung perkenalkan saja, adalah Profesor Bagir Manan. Selamat sore. Beliau cukup lama di dunia hukum, pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung, dan sekarang beliau adalah Ketua Dewan Pers. Ya, bersama beliau juga hadir, ini adalah tokoh di Jawa Barat yang kebetulan baru dilantik sebagai Ketua KPID Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Ibu Dr. Dede Fardiah. Nanti juga akan bergabung dengan kita dua tokoh lainnya. Kita perkenalkan saja. Yang pertama adalah Profesor Dedi Mulyana MA. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan tentu sebagai pengamat media dan sebagainya, banyak tokohnya. Dan selamat Prof Dedi sudah dinobatkan sebagai tokoh ilmuwan terpopuler di Universitas Pajajaran ya, Pak Dedi. Hasil survei dari Google Scholar ya. Dan kemudian satu lagi, masih muda, beliau adalah Bapak Komang Darmayasa. Bapak Komang ini adalah pengurus dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia. Cukup banyak anggotanya ya Pak Komang ya. Baik, terima kasih. Kita mulai saja. Pak Bagir, terima kasih sudah hadir di acara kita. Sama-sama. Pak Bagir, kita ketahui kemarin di acara Hari Pers Nasional, tema yang diangkat adalah pers sehat, bangsa kuat. Nah, ini menarik ini ya, judul ini. Ada apa dengan judul itu? Atau ada harapan apa? Kenapa judulnya seperti itu? Pak Bagir, silakan Pak Bagir. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Dr. Dede dan semuanya yang hadir. Sebelum saya menjawab pertanyaan Dr. Dadang, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan mengapa 9 Februari itu. 9 Februari itu memperingati satu peristiwa penting pers Indonesia yang pertama kali berkumpul di Solo pada tahun 46. Pada 9 Februari itu mereka memutuskan dua hal, yaitu pertama menyatakan pers Indonesia sebagai pers perjuangan karena waktu itu kita sedang revolusi. Yang kedua, mereka sepakat mendirikan Persatuan Wartawan Indonesia. Kita lebih menekankan peringatannya pada pers perjuangan itu.
Seperti tadi Pak Dadang katakan, tiap tahun kita peringati, kita kumpul bersama, termasuk dengan Presiden, kecuali tahun ini. Tahun ini tidak hadir ya Pak ya? Presiden tidak hadir gitu. Tema yang ditentukan adalah pers sehat, bangsa kuat. Ini pertama berisi tuntutan kepada pers. Kalau kita merasa punya tanggung jawab untuk ikut menguatkan bangsa, berarti persnya harus sehat. Apa yang dimaksudkan dengan pers sehat itu? Saya kepada kawan-kawan membedakan dua unsur mencoba menemukan pers sehat itu. Pertama, unsur internal pers sendiri, yang kedua unsur eksternal. Unsur internal mencakup yang pertama pelaku persnya sendiri, yaitu wartawan dan mereka yang mengasuh newsroom. Kemudian yang kedua, pemilik pers, itu akan sangat menentukan pers sehat atau tidak. Yang ketiga, sejauh mana fungsi pers itu dapat dijalankan dengan baik. Itu paling tidak tuntutan internal kalau kita ingin pers kita sehat. Tuntutan eksternal pers sehat pertama ditentukan oleh tatanan politik masyarakat kita. Pers sehat hanya akan hidup dalam masyarakat yang berdemokrasi, dalam negara demokrasi. Karena itu demokrasi merupakan satu prasyarat bagi kehidupan pers yang sehat. Yang kedua, secara eksternal, pers itu sehat kalau masyarakatnya sehat. Masyarakat sehat itu artinya masyarakat yang antara lain dapat mengapresiasi pers itu. Termasuk pengertian mengapresiasi itu kemampuan masyarakat untuk mengontrol pers, ya, tidak dibiarkan begitu saja. Yang ketiga akan tentukan oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Kalau di sinilah peran anda semua akan menentukan masa depan pers itu. Jadi itu yang harus kita kerjakan. Pada saat ini kita menghadapi berbagai kenyataan yang belum sepenuhnya seperti itu. Seperti juga saya utarakan di Hari Pers Nasional, ada beberapa problematik yang kita hadapi. Bangsa sehat. Apa yang kita maksud kalau bangsa itu sehat? Pertama, bangsa itu sehat kalau bangsa itu hidup dalam suasana yang tentram, damai, dan sejahtera. Saya sering mengatakan pada saudara-saudara, tujuan sosial akhir kita bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat kita. Dan saya selalu meminta pers mengambil bagian dalam upaya seperti ini. Kita bisa berbeda politik, berbeda macam-macam, tapi kalau kita berpegang teguh pada mission ini, mudah-mudahan kita akan menjadi satu kekuatan. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang maju. Tidak mungkin masyarakat yang sehat itu kalau masyarakat tidak maju. Sudah menjadi dalil dalam satu masyarakat yang penuh kelambanan, keterbelakangan, kemiskinan, tidak mungkin dapat membangun satu kemajuan. Karena itu kita harus bekerja keras untuk itu, pers yang masyarakat yang sehat itu. Lagi-lagi pers harus bekerja keras untuk itu. Kita menghadapi berbagai gejolak, berbagai perbedaan pendapat. Saya selalu mengatakan hendaknya pers tidak menjadi bagian dari masalah itu, tapi pers menjadi bagian untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, Pak, kalau lihat dari kondisi ideal tadi, kata sehat ini, kalau menurut Pak Bagir, pers kita itu sudah sehatkah sebagai sebuah harapan, atau jangan-jangan kita sedang sakit, Pak?
pers kita ini. Kalau sakit di mana? Kalau tidak sakit, sedang pada posisi apa kira-kira? Kalau kebugaran, kalau manusia itu kira-kira seperti apa tuh Pak Bagir? Perlu kita ketahui bahwa lebih dari 32 tahun pers kita kehilangan identitas, yaitu di masa Orde Lama dan Orde Baru. Itu berarti satu generasi. Pers itu hidup dalam suasana yang tidak semestinya. Kita mulai menemukan kembali fungsi pers itu mulai 98. Ini berjalan 15 tahun. Reformasi ya? Ya, reformasi. Tentu masih banyak hal mengobati luka lama, kemudian merintis yang baru. Bukan hal yang mudah. Tapi selalu saya katakan pada Dadang, tidak boleh sekali-kali kita menganggap atau kita mencoba membenarkan keadaan yang 15 tahun ini kalau kita belum sehat. Tapi memang problemnya besar sekali. Berbagai kemajuan luar biasa. Saya ingin mengambil contoh mengenai bagaimana respons masyarakat terhadap pers sekarang ini yang menunjukkan meningkatnya tanggung jawab masyarakat terhadap pers. Dewan Pers itu menerima keluhan masyarakat hampir 1.000 setiap tahun. Setiap tahun keluhan masyarakat. Cukup banyak keluhan mereka. Belum lagi ke KPI dan ke Komisi Informasi, itu banyak sekali. Dan lebih dari 90% dapat kita selesaikan dengan cara duduk bersama, membahasnya bersama, apa persoalan-persoalannya itu. Dan yang lebih menyenangkan lagi, terutama pers-pers yang kita sebut mainstream, itu kalau dikatakan Anda keliru, mereka akan senang sekali, senang hati menyatakan betul kami keliru, kami salah gitu ya. Kalau misalnya Dewan Pers mengatakan Anda harus memuat hak jawab, koreksi, mereka dengan patuh melakukan itu. Itu suatu proses pendewasaan yang luar biasa itu. Sebagian besar menurut Pak ya? Sebagian besar menurut. Tentu ada bagian kecil yang belum sampai pada tahap itu. Dan yang lebih menyenangkan lagi Pak Dadang, pengalaman saya selama ini tahun ke-6 saya dengan Dewan Pers itu, ternyata memang tidak mudah membangun pers yang sehat itu, karena 80% temuan kita memang ada kekeliruan pers, kekeliruan kecil, kekeliruan yang sederhana sampai kekeliruan yang besar. Saya ingin menegaskan apa sebetulnya tugas Dewan Pers dalam hal ini, mengontrol ini. Tugas Dewan Pers adalah semata-mata menegakkan kode etik, menegakkan etika pers, karena kita menganggap sebuah profesi itu ditentukan jantungnya, kehidupannya oleh ketaatan pada kode etik itu. Karena itu kode etik menjadi acuan utama kita untuk menyelesaikan persoalan. Kode etik itu menjadi kerjaan yang sangat berat ya Pak ya untuk diwujudkan ya. Pematuhan ya terhadap kode etik ini. Baik Pak, tadi ada yang menarik juga dari Bapak soal Jokowi tidak hadir, tapi kita akan lanjutkan sebelum juga ke Bu Dede setelah yang satu ini. Ya, masih bersama saya Dadang Rahmat Hidayat dalam acara Balai Pajajaran. Karena kita sedang membahas tentang Hari Pers Nasional, hadir juga di tempat ini para mahasiswa dari Prodi Jurnalistik dan Penyiaran.
tentu yang relevan ya dengan acara hari ini. Pak Bagir, boleh kita lanjutkan Pak? Tadi untuk bagaimana menegakkan etika, khususnya kode etik jurnalistik memang suatu usaha yang cukup berat ya. Tadi juga Pak Bagir menyampaikan pada posisi situasi politik tertentu selama 32 tahun gitu ya, pada masa Orde Baru, kemudian juga satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain ya. Saya mendengar pada saat acara Hari Pers Nasional, Presiden itu selalu hadir. Pak Harto, Bu Mega, mungkin Bu Mega pernah sekali nggak hadir ya, Gus Dur juga mungkin, kemudian Pak SBY. Nah ini Pak Jokowi baru menjadi presiden, ini tidak hadir. Ada sesuatu nggak Pak kira-kira, atau karena ada masalah teknis? Ya, beliau mudah-mudahan akan menjabat sebagai presiden 5 tahun berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi masih ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Tahun depan insya Allah gitu. Tidak kecewa Pak, tidak hadir? Mestinya yang tanya pada saya, tanya pada peserta, termasuk pada Anda gitu ya. Kebetulan pada saat bersamaan beliau melakukan kunjungan kenegaraan ke negara tetangga kita, termasuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan perusahaan mobil. Ya, oh ya, di Malaysia Pak ya? Di Malaysia, beliau menyaksikan karena diundang gitu. Kemudian beliau ke tempat lain. Nah, dan ini pada tanggal yang bersamaan. Di satu pihak dimungkinkan waktu itu pembicaraan kita geser saja puncak perayaan itu sehingga memungkinkan beliau hadir. Kemudian dihitung-hitung mundur terlalu jauh gitu ya, sampai 11-12 itu menyulitkan teknis panitia. Akhirnya beliau memutuskan tidak hadir, tapi yang hadir wakil presiden ya. Dan kehadiran wakil presiden cukup menyenangkan gitu. Simbol negaranya masih ada ya, simbol negara masih ada. Iya, baik Pak. Ini kan ada relasi ya antara pers dengan penguasa, selalu begitu. Relasinya bisa saling memperkuat atau mungkin juga ada ancaman dan segala macamnya. Nah, dalam konteks sekarang ini mungkin ancaman secara politis apakah memang betul berkurang, atau sebenarnya ancaman apa yang paling dirasakan oleh insan-insan pers sekarang ini? Apakah ancaman ke pemiliknya, ancaman masyarakat, atau siapa Pak sebetulnya yang sekarang mengancam supaya pers itu? Salah satu ajaran dasar kita dulu kalau kita belajar baik anda di dunia jurnalistik maupun ilmu politik maupun hukum, selalu persoalan kemerdekaan pers atau kebebasan pers berhadapan dengan kekuasaan gitu. Kekuasaan yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya. Selama Orde Baru, selama reformasi, terutama 10 tahun pemerintahan SBY, beliau meskipun kadang-kadang ngeluh gitu ya, banyak mengeluh kepada kita di hadapan kita, tapi satu hal yang harus kita hargai, beliau tidak pernah melakukan tindakan apapun dari pers itu. Beliau membiarkan itu, dan saya katakan di depan beliau, ini resiko karena Bapak memilih demokrasi, ya harus siap untuk dikritik. Beliau ketawa aja, senang saja. Nah, sedangkan sekarang kalau kita bicara ancaman mungkin dari negara atau dari pemerintah itu, saya akan sebutkan praktis tidak ada itu. Sebagai sebuah sistem gitu ya. Tapi tidak berarti kemerdekaan pers kita tidak mengalami kemungkinan ancaman kebebasan pers. Pertama, ancaman kebebasan itu melalui perangkat-perangkat hukum yang dibuat ya. Misalnya Undang-Undang ITE yang selalu jadi keluhan teman-teman pers karena ancaman pidananya yang terlalu berat, lebih berat dari masa Hindia Belanda gitu ya. Jadi melalui perangkat-perangkat aturan itu.
Kemudian yang kedua melalui oknum-oknum tertentu yang tangannya ringan, sepatunya ringan, bisa juga terjadi ya. Tapi tidak kalah penting sekarang ini kekerasan pers itu datang dari lembaga-lembaga non pemerintah, tapi dari kelompok-kelompok sosial tertentu ya. Misalnya di Jawa Barat, kantor pers kita di Bogor, teman-teman pers Bogor mengalami kekerasan bukan dari pemerintah tapi dari organisasi masyarakat tertentu, dan di beberapa tempat seperti itu ya. Jadi ini potensi yang sedang kita hadapi, ancaman dari kemerdekaan pers itu. Iya, iya. Baik, sekarang ke Bu Dede nih sebagai Ketua KPID yang baru menjalankan belum seminggu ya barangkali ya? 3 hari. Oh, baru 3 hari, ya. Bu, ini kan keluhan masyarakat ya terhadap karya jurnalistik itu bisa di media cetak, bisa di media penyiaran ya. Menurut Bu Dede nih, keluhan-keluhan karya jurnalistik ya kan kadang-kadang yang tadi disampaikan oleh Prof. Bagir, ada masyarakat yang kemudian keberatan, tidak suka, tapi kemudian melakukan langkah-langkah sendiri ya Pak ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Dede, karya jurnalistik yang dibuat oleh lembaga-lembaga penyiaran ini pada posisi seperti apa atau kondisi seperti apa? Apakah memang sudah cukup baik, bermutu atau bagaimana? Oke. Baik, terima kasih Pak Dadang, kemudian Pak Bagir. Pada dasarnya memang tidak jauh berbeda seperti apa yang tadi disampaikan Prof. Bagir, bahwa ketika itu berbicara mengenai pers juga di media penyiaran sama, karena memang kegiatan jurnalistik di media penyiaran juga itu kekhawatirannya atau juga problemanya adalah di masalah isi siaran gitu ya, masalah pemberitaan, keluhan-keluhan seperti bagaimana mengkonfirmasi hal-hal kecil atau juga faktanya, kemudian juga mengeksploitasi yang seharusnya tidak dieksploitasi, itu juga termasuk ke dalam media pemberitaan tadi. Jadi tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Bagir Manan, di media penyiaran juga terjadi seperti itu, begitu Pak. Ada yang cukup menarik nih di dalam beberapa tahun terakhir ini kan, khususnya di beberapa televisi ya, kalau masyarakat ini sudah bisa menilai nih, ini televisi yang berwarna apa, berwarna apa. Jadi ada problem semacam independen atau mungkin objektivitas berkaitan dengan pemiliknya dan sebagainya. Menurut Bu Dede gimana ini sekarang? Problemanya kan ketika berbicara mengenai media penyiaran adalah tantangannya tadi kepemilikan. Tadi ada 3 hal: penguasa, kepemilikan, konglomerasi media, kemudian juga dari pelaku media penyiaran itu sendiri, kemudian juga akan berdampak kepada isi dari media penyiaran, sehingga tadi tekanan-tekanan yang muncul dari luar maupun dari internal sendiri otomatis akan berdampak kepada isi siarannya, sehingga karya jurnalistiknya yang seharusnya itu bisa dipercaya oleh masyarakat menjadi bingung, apakah ini benar atau tidak, ataukah ini jangan-jangan ini ada kepentingan lain, jangan-jangan ini. Nah, sehingga masyarakat menjadi tidak percaya kepada media penyiaran. Nah, ini suatu hal yang menarik ini. Masyarakat tidak percaya kepada media. Ini kan luar biasa ya. Padahal harusnya kan media ini menjadi salah satu sarana supaya bisa dipercaya kan begitu. Nah, dari misalnya di lembaga penyiaran ya, terutama di lembaga penyiaran, yang paling banyak dikeluhkan dalam konteks pemberitaan ya, atau karya jurnalistik itu berkaitan dengan independensi atau kualitas dari siaran itu sendiri, isi siaran itu sendiri. Kebanyakan dari interdependensinya. Jadi independensinya mereka mengeluhkan bahwa media berita-berita di media penyiaran itu kebanyakan terlalu memihak, terlalu dikuasai oleh pemilik modal, kemudian terlalu politis. Itu yang dikeluhkan kebanyakan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat seperti itu, sehingga dinilai independennya menjadi tidak ada, sehingga masyarakat tuh menjadi bingung apakah ini sebetulnya faktanya sudah di-recheck atau enggak, sehingga
bahkan sudah mendeskripsi, oh ini mah TV-nya TV golongan A, ini mah TV golongan B gitu. Gitu. Tadi disampaikan bahwa sehat itu banyak hal ya yang menyebabkan ya Pak Bagir ya, sistemnya, regulasinya, pemerintahnya gitu kan ya, masyarakatnya juga. Tapi dari sisi internal di lembaga-lembaga penyiaran, menurut Bu Dede ini kualitas sumber daya manusia di media penyiaran ini dalam konteks memproduksi karya jurnalistik menurut Bu Dede sudah cukup baik atau tidak? Kasusnya misalnya begini Bu ya, ada yang sekarang ini beberapa waktu kejadian, beberapa waktu yang lalu ada kejadian katakanlah bencana ya, dengan cepat kan semua media menyiarkan itu, tapi mungkin benar faktual, tapi mungkin dari sisi kelayakan tidak. Banyak masyarakat yang mempermasalahkan itu tidak layak. Menurut Bu Dede gimana itu? Ya, seperti karena tadi wartawan ketika akan menyampaikan berita karena ingin cepat gitu ya, karena di industri media itu kemudian menuntut deadline terus, sehingga membuat kualitas acaranya tuh atau juga kualitas pemberitaannya menjadi berkurang, bahkan ada tayangan yang seharusnya itu tidak ditayangkan. Misalnya dalam kasus kemarin AirAsia, makanya itu ditegur oleh KPI karena ingin cepat ceritanya, sumber daya manusianya pengen cepat bahwa wartawan ini mengabarkan, tapi di sisi lain wartawan lupa bahwa ada hal yang sensitif yang pada saat itu orang-orang sedang berduka, kemudian juga ditayangkan tanpa melihat sisi etikanya. Nah, itu yang membuat masyarakat kemudian mengeluh dan mengadukan itu kepada KPI gitu. Iya, jadi memang sangat luas sekali ya kalau problem dari profesionalisme pers ini ya. Tapi dari sisi regulasi, KPI ini kan salah satu sama dengan Dewan Pers sebagai regulator ya. Bagaimana kira-kira hubungan regulasi yang ada di KPI dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 nya Undang-Undang Penyiaran, kemudian Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Pak Bagir mungkin ada ini nggak Pak, ada bisa saling memperkuat atau mungkin ada beberapa perbedaan atau bisa jadi malah jadi sengketa kelembagaan soal kewenangan, kemungkinannya ada nggak Pak itu? Selama ini yang berjalan sangat baik. Pertama, ada kesepakatan antara KPI dengan Dewan Pers. Hal-hal yang menyangkut penyiaran sepenuhnya diurus oleh KPI. Kalau itu menyangkut aspek-aspek jurnalistik itu urusan Dewan Pers. Kalau ada keraguan-raguan maka biasanya berkumpul untuk menentukan di mana ini yang paling baik menyelesaikannya. Itu sudah berjalan dengan baik sekali, dan KPI sendiri setiap kali membuat keputusan itu mengirimkannya ke Dewan Pers untuk kita ketahui. Sebaliknya juga kita seperti itu. Jadi kerjasamanya sangat baik sampai sekarang, tidak menimbulkan masalah-masalah tertentu. Hanya memang ada perbedaan. KPI itu mempunyai wewenang hukum. Ya, misalnya KPI bisa merekomendasikan agar satu lembaga siaran publik itu tidak diperpanjang izinnya misalnya. Kalau Dewan Pers tidak punya kewenangan seperti itu, karena kita hanya terbatas pada menegakkan prinsip-prinsip etiknya saja. Di sana perbedaannya. Baik, itu di pusat ada KPI pusat, ada Dewan Pers. Nah, Dewan Pers kan tidak ada di daerah ya. Nanti kita lihat bagaimana koordinasi di daerah itu setelah yang satu ini. Naik Vespa keliling kota sampai Binaria, hatiku jadi gembira. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu
Iya, pemirsa, kita masih di acara Bale-Bale Pajajaran. Kita lanjutkan. Tadi sedikit yang tertunda, Bu Dede. Iya. Tadi kan KPI Pusat ada di Dewan Pers, ada KPI Pusat, koordinasi di pusat. Di daerah kan tidak ada Dewan Pers. Iya. Kira-kira kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pemberitaan atau program isi siaran jurnalistik yang bermasalah, untuk menegurnya itu bagaimana? Kira-kira koordinasinya seperti apa kalau di daerah? Jadi di dalam penyiaran juga di dalam P3SPS itu sudah jelas bahwa ketika kegiatan jurnalistik yang melanggar itu yang dikoordinasikan dengan Dewan Pers. Oleh karena itu jika ada yang mengadu berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, maka kami melayangkan surat itu ke Dewan Pers, diteruskan ke Dewan Pers, nanti koordinasi KPI Pusat dan juga ke Dewan Pers, di mana nanti Dewan Pers juga akan mengkonfirmasi tadi itu ketika harus duduk bersama ataukah langsung ditangani oleh Dewan Pers, begitu. Oke, baik. Sekarang kita juga sudah hadir bersama kita Bapak Komang Darmayasa. Ini sebagai pelaku ya lembaga penyiaran atau pers di daerah ya. Pak Komang, kira-kira dari permasalahan misalnya katakanlah karya jurnalistik di lembaga penyiaran khususnya di daerah-daerah, kira-kira ada kendala berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang susah didapatkan, atau tidak ada yang mau menjadi jurnalis di daerah, inginnya semua ke pusat, atau bagaimana kira-kira Pak Komang? Silakan Pak Komang. Baik, terima kasih. Untuk kami dari Bandung TV, salah satu dari anggota juga TVRI, terkait pertanyaan dari Pak Dadang tadi, kita mengalami beberapa masalah terutama di dalam SDM, Pak, karena kita harus melatih beberapa SDM kami karena mereka basic mereka tidak kebanyakan dari jurnalistik. Bukan dari jurnalistik, Mas, sebagian. Jadi kita butuh waktu untuk melatih agak lama misalnya. Untuk itu kami juga berharap dari Dewan Pers juga dan KPID untuk lebih sering lagi mengadakan pelatihan-pelatihan terutama di bidang jurnalistik, dan ini juga membuka peluang terutama bagi pihak kampus universitas yang punya jurusan jurnalistik, apakah bisa bergabung dengan media lokal atau Bandung TV misalnya untuk menjadi jurnalis kami. Jadi salah satu kendala kami adalah basic dari rekan-rekan wartawan kami yang perlu pelatihan cukup lama. Itu Pak Dadang. Oke, baik, ini tantangan langsung nih buat Prof. Dedi Mulyana barangkali sebagai penyelenggara pendidikan ilmu komunikasi dan jurnalistik. Memang jarang ya atau sulit untuk didapatkan oleh lembaga-lembaga penyiaran di daerah ya yang berlatar belakang jurnalistik. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan seperti Fakultas Ilmu Komunikasi dengan prodi jurnalistiknya, ada penyiarannya yang bisa berkontribusi terhadap pengembangan pers yang sehat terutama di daerah ya barangkali. Silakan Prof. Dedi. Ya, terima kasih Pak Dadang. Sebetulnya banyak sekali yang telah dilakukan oleh Vkom Unpad sebagai lembaga pendidikan. Yang pertama adalah tentu kita harus memperoleh bahan mentah ya, masukan atau mahasiswa yang mumpuni. Dan saya kira itu sudah berlangsung lama karena Vkom sendiri memang merupakan salah satu fakultas atau bahkan fakultas yang favorit di Unpad. Jadi karena banyak sekali peminat, berarti kita memperoleh sebetulnya mahasiswa yang sangat bagus ya, yang cerdas. Dan saya kira untuk mendidik calon-calon jurnalis yang mumpuni, kita perlu memperoleh mahasiswa yang cerdas sehingga lebih mudah untuk dididik. Bukan hanya mendidik mereka secara kognitif, secara profesional dalam pengertian bagaimana mereka bisa menulis, bagaimana mereka bisa memburu berita, melakukan wawancara ya, tetapi juga tentu mereka cerdas secara emosional, bahkan mereka juga cerdas secara spiritual ya. Nah, untuk itu tentu Vkom Unpad juga harus menyediakan kurikulum yang bagus, yang relevan ya, yang sesuai dengan tuntutan zaman ya. Misalnya dalam konteks sekarang karena informasi sudah sedemikian cair ya, bisa sebebas-bebasnya.
maka mahasiswa memang harus dibekali dengan mata kuliah yang relevan, misalnya etika komunikasi, hukum, komunikasi massa, media massa, kemudian juga literasi media dan sebagainya ya. Dan itu tentu bukan hanya untuk dipahami tetapi juga diterapkan. Karena itu mahasiswa memang dituntut sejak mereka belajar itu untuk menulis ya, dan mereka memang bisa menulis bahkan mendapatkan insentif dari fakultas sebetulnya. Kemudian Vkom juga mendatangkan para profesional ya untuk memberikan pencerahan pengalaman mereka. Jadi intinya adalah bahwa ketika mereka lulus itu ya, mereka dapat beradaptasi dengan dunia kerja dan mereka menjadi jurnalis-jurnalis, baik jurnalis cetak ataupun jurnalis elektronik ya, yang memang punya integritas ya, yang bisa mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Itu yang antara lain dilakukan oleh Vkom Unpad. Baik, jadi ada 3 hal paling tidak Pak ya, ada masalah skill harus dikuasai, kemudian juga etika dan hukum, dan satu lagi tadi spirit ya Pak ya. Betul. Baik, sekarang kita lihat ada dari mahasiswa jurnalistik atau penyiaran barangkali yang mau menyampaikan pendapat atau pertanyaannya, kami persilahkan. Silakan mau tujukan pada siapa dan namanya tolong disebutkan ya. Berdiri saja, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Faisya Rahil dari Prodi Jurnalistik Vkom Unpad. Mau bertanya kepada Bapak Bagirmanan. Kita tahu salah satu kasus di jurnalistik Indonesia itu adalah kekerasan terhadap awak wartawan atau media massa. Di satu sisi kita tahu wartawan itu bekerja untuk menjalankan mandat keingintahuan dari masyarakat itu terhadap hak asasi ingin tahu dan memberitahu. Tapi di sisi lain kita sama di mata hukum gitu, wartawan sama di mata hukum, asas equality before the law. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sebagai orang Dewan Pers dan juga sebagai penyelam profesional di bidang jurnalistik dan hukum? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dong atas pertanyaannya nih. Ya. Oke, masih ada sekaligus biar satu lagi silakan. Masih ada? Oh ya, silakan. Silakan berdiri. Tes. Selamat sore Pak, Bu. Saya Rifki Negara dari Jurnalistik Vkom Unpad. Saya mau bertanya tentang ini terkait juga sebuah kasus, saya juga akan membawa ke beberapa bulan yang lalu. Itu adalah pada saat penetapan Pimret Jakarta Post menjadi tersangka oleh polisi pada Desember 2014. Ya. Di sini yang saya pertanyakan, mengapa polisi bisa menetapkan Pimret Jakarta Post itu sebagai tersangka? Karena sebelumnya pada bulan Juni kan kasus itu udah di Juni atau Juli kasus itu udah diselesaikan oleh Dewan Pers. Nah, terus diselesaikan dengan cara minta maaf ya, tapi akhirnya dia pada bulan Desember itu dipermasalahkan lagi. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa itu bisa terjadi Pak? Dan kenapa kalau saya dan referensi saya, banyak saya juga baca, kayaknya itu terasa seperti polisinya, dari pihak kepolisian kurang mengerti hukumnya, sedangkan mereka penegak hukum gitu loh. Jadi mereka juga nggak tahu ini udah selesai gitu. Dan pada saat itu dan kedepannya lagi Pak, apa yang Dewan Pers akan lakukan agar hal-hal seperti itu terjadi, walaupun itu akhirnya selesai dengan kesepakatan dengan kepolisian, tapi untuk kedepannya itu gimana Pak, agar lex spesialis itu bisa benar-benar terasa oleh dunia pers di Indonesia. Terima kasih. Baik. Ini mahasiswa jurnalistik bicara juga lex spesialis, seolah orang hukum juga ya. Kebetulan Pak Bagirmanan ini adalah juga ahli, tokohnya di bidang hukum. Baik, barangkali kedua-duanya ke Pak Bagirmanan ini. Yang pertama tentang equality before the law, mahasiswa wartawan melakukan tugasnya untuk melaksanakan hak asasi manusia, dalam ini public right to know ya, public right to inform, tapi juga ada equality before the law kalau mahasiswa wartawan bermasalah itu secara hukum. Mendahului hal itu karena Anda menyebut soal profesionalisme, saya ingin mengingatkan substansi dari profesionalisme itu. Pertama,
harus mempunyai pengetahuan yang sangat cukup gitu. Syarat seorang profesional gitu. Yang kedua, mempunyai skill atau keterampilan yang sangat cukup gitu ya. Yang ketiga, profesionalisme itu seperti tadi dikatakan Pak Dadang, kewajiban menjunjung tinggi etik. Tapi ada yang keempat yang selalu saya sampaikan kepada para wartawan. Unsur profesionalisme itu adalah idealistik. Tidak ada pekerjaan profesional tanpa satu karakter idealistik. Jadi kalau Anda milih pekerjaan profesional, berarti itu ada panggilan ideal ya. Nah itu perlu diperhatikan ya. Nah sekarang kita bicara tentang ya wartawan itu bekerja untuk kepentingan publik atau apalah istilahnya. Yang perlu dicatat oleh kita semua di dalam baik secara ilmiah maupun dalam praktek, pers juga bisa salah gitu ya. Pers bisa salah juga pers ya, bisa salah. Ya, Nah, karena itu disediakan cara-cara mengoreksi kesalahan itu ya. Nah, kadang-kadang masyarakat tidak paham bagaimana cara mengoreksi kesalahan itu, sehingga timbullah tadi kekerasan atau bentuk-bentuk intimidasi dan sebagainya itu gitu ya. Itu satu. Kalau itu betul-betul dilakukan dalam fungsi jurnalistiknya yang benar, ada prosesnya. Tapi harus kita akui satu kenyataan, ada juga quote unquote menyebut dirinya wartawan, tapi sebetulnya pekerjaannya bukan pekerjaan kewartawanan itu. Pekerjaannya adalah hanya menggunakan kartu pers, kartu wartawan untuk hal-hal yang tidak layak gitu ya. Tidak berkaitan dengan kerja tidak berkaitan kerja wartawan gitu. Itu dipakai sebagai cara untuk tindakan yang berlawanan dengan hukum juga malah. Ya, saya ambil contoh begini. Saya beberapa kali kumpul dengan lurah, dengan guru-guru di Jawa Barat. Satu ketika ada dana BOS. Wartawan ingin tahu dana BOS itu bukan ingin tahu bagaimana baiknya, tapi ingin tahu bagian saya berapa gitu. Itu yang merusak ya, Pak bagiannya. Kemudian dijelaskan Profesor Dedi apa semuanya. Saking tidak ketemunya dia ukur tiang-tiang bangunan itu. Oh, menurut ketentuannya ini harus 10 cm. Mengapa ini cuma 9,5 cm? Berarti yang setengah cm ada permainannya. Itu contoh gitu. Ada hal-hal seperti itu ya. Jadi kita karena itu Dewan Pers cukup keras terhadap hal-hal seperti ini. Contohnya kita perlakukan pada waktu pemilu, yaitu obor rakyat. Kita minta agar diadili secara hukum, karena kita tidak mentolerir perbuatan-perbuatan yang mencederai kaedah-kaedah jurnalistik itu. Nah, itu yang kita lakukan. Dan dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung, Dewan Pers mempunyai MOU. Kepolisian, Kejaksaan Agung sudah jalan. Kalau ada pengaduan terhadap pers ke kepolisian, maka mereka akan menyurati Dewan Pers, minta ahli, minta penjelasan apa sih sebetulnya ini. Kalau kita mengatakan ini urusan pers, maka mereka akan menyerahkannya kepada pers. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua soal Jakarta Post. Memang Jakarta Post pada hari itu meng-quote berita dari negeri lain gitu, termasuk gambarnya. Pada jam itu juga Dewan Pers menghubungi mereka, ini salah, harus segera diadakan koreksi. Dan mereka pada hari itu juga melakukan koreksi itu ya. Lebih lanjut kita katakan agar Anda muat lebih lengkap, koreksi, permohonan maaf dan sebagainya. Dan mereka sudah lakukan semuanya dengan baik. Tapi kemudian masih ada pengaduan ke kepolisian. Tapi kepolisiannya juga baik gitu, mereka menghubungi Dewan Pers, apa sih sebetulnya ini. Ketika kita mengatakan hal ini sudah diselesaikan, kepolisian dapat mengerti dan itu dapat selesai. Itu yang sudah kita lakukan. Ya, berarti sudah ada jalan jalan tengahnya ya.
tidak diproses terus ya? Tidak diproses lagi. Tapi ini juga menjadi pembelajaran bahwa apa yang dibuat oleh wartawan bukan berarti tanpa masalah. Kalau ada yang dirugikan, ya bisa juga dia mengadu kepada Dewan Pers. Kalau mengadu ke polisi itu sebagai hak atau ya, bagaimana? Setiap orang yang merasa dirugikan boleh mengadu pada siapa saja yang dianggapnya berwenang. Dia menganggap ini persoalan hukum, dia ngadu ke polisi, gitu ya. Tapi karena kita punya ada aturannya dan ada MOU dengan kepolisian, maka kita dapat selesaikan antar dua instansi ini. Iya. Nah, ini ada juga yang berkembang sebetulnya dalam konteks mungkin di Bu Dede. Sanksi-sanksi KPI ini ada sanksinya. Kalau tadi Pak Bagir mengatakan ada memang sanksi yang diwenangkan kepada KPI. Tetapi sanksi ini sering dilihat tidak terlalu kuat. Nah, sekarang ini kan sedang dalam masa munculnya rencana revisi atau amandemen terhadap undang-undang penyiaran. Kira-kira arah revisi undang-undang penyiaran ini kemana ya? Akan memperkuat KPI atau bagaimana kira-kira itu? Kalau dari sisi undang-undang tadi seperti kemarin tuh dikritik ya bahwa KPI kurang memiliki ketegasan gitu dalam hal sanksi, karena memang menurut undang-undang kan kita hanya sanksinya administratif gitu ya. Administratif itu menurut undang-undangnya begitu. Kalau ingin tegas ya itu tadi undang-undangnya dirubah dan revisi undang-undang memang belum. Nah, posisinya bahwa sebetulnya kurang gimana sih regulasi itu sudah bagus gitu atau juga sudah ada. Sebetulnya yang menjadi persoalan adalah penegakannya, Pak. Penegakannya yang memang konsekuensi penegakan itu yang memang belum tegas di negara kita ini. Contoh kasus aja televisi jaringan kan sampai sekarang belum diterapkan. Padahal itu dalam undang-undang sudah ada sebetulnya kan. Nah, itu yang kalau mungkin sebelum jadi penegakan ini barangkali Pak Bagir dengan Bu Dede, sebelum pada penegakan kode etik, tapi apakah para wartawan ini, itu kan kaitan dengan kalau KPI ada P3SPS, ada kode etik jurnalistik, pemahaman wartawan, pengetahuan wartawan terhadap kode etik ini sebetulnya atau P3SPS kira-kira sudah optimal atau bagaimana Pak Bagir? Ini kaitan dengan profesionalisme juga kan barangkali. Sebelum menjawab itu saya ingin menegaskan dilema untuk memberikan sanksi kepada pers. Salah-salah langkah kita dianggap kembali pada model lama, mengkerangkeng kemerdekaan pers. Ini jadi masalah besar gitu. Karena itu kita berharap kalau toh ada undang-undang seperti itu, dia harus mengaturnya sebaik-baiknya sehingga dilema ini tidak terjadi. Sehingga kalau kita ambil tindakan, dia tidak menyentuh prinsip ini. Itu yang perlu kita ingatkan, dan kepada KPI saya ingatkan itu hati-hati, sebab kita niat kita baik malah kita jadi musuh semua orang gitu karena hal seperti itu. Yang kaitan dengan pendidikan wartawan belum maksimal, Pak. Tetapi kita mempunyai usaha-usaha yang cukup banyak. Misalnya kita mempunyai lembaga uji kompetensi wartawan yang kita serahkan kepada perguruan tinggi, kita serahkan kepada asosiasi-asosiasi wartawan dan lembaga-lembaga lain, di samping Dewan Pers sendiri menyelenggarakan itu. Hanya Vkom Unpad yang belum pernah minta kepada saya untuk menjadi penguji itu gitu. Tapi bisa kan Pak? Baru kemarin masuk suratnya ke saya, sudah saya turunkan gitu ya. Tepuk tangan nih ya, bisa nih ya. Sebab saya sudah menandatangani persetujuan itu dengan UI ya. Mereka bukan fakultas ya, di UI dengan UGM dan beberapa tempat lain di Jakarta. Maka saya tidak ngerti alma mater saya sendiri ketinggalan gitu, apa boleh buat gitu ya. Nah, itu samping itu kita mempunyai pelatihan wartawan yang lokal karya macam-macam, diselenggarakan oleh macam-macam. Yang ketiga, kita mempunyai sekolah pers. Sekolah pers macam Palembang, di Semarang dan macam-macam diselenggarakan itu. Itu usaha-usaha. Selain itu, kita juga mengharap masyarakat juga
mempunyai pengetahuan yang baik tentang pers sehingga dia tahu hak-haknya kalau diganggu oleh pers. Karena itu kita mempunyai yang namanya disebut media literasi gitu ya. Seperti saya katakan tadi, saya pernah kumpul dengan para lurah, para guru sekolah di Ciamis, di Garut, macam-macam tempat. Dan bulan Mei atau bulan April nanti lagi-lagi di Ciamis itu Profesor Dedi akan diadakan. Itu sebagai bentuk kesadaran dari masyarakat. Ya, sebab masyarakat yang tahu haknya itu akan jauh lebih baik untuk mengendalikan media ini. Nah, itu yang kita lakukan. Jangan sampai kita ini dengan bangga sekali itu Profesor Dedi, Pers Indonesia, kami ada kerjasama dengan tim-tim, kita ada kerjasama dengan Burma, kita kerjasama dengan Thailand, macam-macam. Tapi di dapurnya sendiri kacau balau gitu. Itu barangkali sama juga ya di KPI P3 SPS juga perlu disosialisasikan lebih jauh perlu lagi ya. Disosialisasikan dan memang harus rutin ya. Begitu pula tadi strateginya juga secara kultural masyarakatnya cerdas, mari masyarakat menjadi pemirsa yang cerdas atau pendengar yang cerdas. Medianya sehat, pemirsa medianya cerdas. Sehat, pemirsa cerdas, gemas pedas. Ya, baik. Tidak terasa kita hampir ke akhir acara kita. Kita ada closing statement ini ya dari Pak Bagir, kemudian dari Bu Dede untuk menyampaikan kira-kira pers yang profesional atau orientasi pers masa depan di Indonesia ini seperti apa Pak kira-kira? Termasuk juga dengan rencana revisi kedua undang-undang itu, kira-kira seperti apa ke depannya nih Pak? Ya, lagi-lagi saya ingin memberi catatan kepada mahasiswa khususnya yang bidang studi jurnalistik. Memang menjadi wartawan tidak harus dari yang ambil studi jurnalistik. Saya ambil contoh misalnya editor senior Tempo Bambang Harimurti, orang elektro ITB gitu ya. Uni Lubis dari IPB, Tommy dari Metro adalah orang IPB. Bahkan Budiman, pimpinan redaksi Tempo itu adalah lulusan teknologi nuklir gitu ya. Tidak harus, tapi alangkah baiknya gitu ya kalau ini pada pekerjaan jurnalistik ini diisi oleh anda-anda yang memang memilih studi ini. Karena itu juga salah satu segmen program Dewan Pers adalah membantu pengembangan pers mahasiswa. Kita adakan di mana-mana pers mahasiswa itu. Saya tidak tahu pernah ada apa enggak gitu ya. Lagi-lagi ini persoalan gitu ya. Sebab kita adakan di tempat-tempat lain gitu ya. Pers mahasiswa ini. Ini saya pikir pekerjaan jurnalistik bukanlah pekerjaan yang tidak memberi peluang hidup, dapat hidup asal kita jalani dengan benar gitu ya. Ini contohnya ini jalani hidup. Baik, itu seperti itu ya. Silakan barangkali ya, ada. Jadi penyiaran juga sekarang ini sangat berkembang sangat luas ya. Tetapi untuk menjadi media penyiaran yang sehat, yang kemudian menyehatkan sesuai dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu yang masih mendapatkan tantangan. Oleh karena itu semua elemen terutama misalnya kalangan media nih, pelaku media penyiaran baik radio maupun televisi atau juga kepada masyarakat juga, jadi dua sisi, masyarakat juga harus jeli memilah dan memilih media penyiaran sehingga media penyiaran juga akhirnya menjadi sehat karena masyarakatnya cerdas. Kemudian juga seluruh elemen masyarakat terutama juga perguruan tinggi juga harus ikut terlibat dalam hal bagaimana menciptakan media penyiaran sehat itu. Jadi berbagai elemen maupun seluruh elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat. Sehingga harapannya ke depan bahwa media penyiaran itu adalah media yang milik kita bersama, yang sehat juga seperti apa yang dikatakan Prof. Bagirmanan tadi. Baik, terima kasih Prof. Bagirmanan, Ibu Dede Pardia, Prof. Dedi Mulyana, Pak Komang, dan para mahasiswa jurnalistik dan penyiaran Fikom Unpad. Pemirsa, profesionalisme pers harus dilakukan dan harus diusahakan. Profesionalisme antara lain bagaimana media atau wartawan mempunyai kemampuan atau skill yang baik
memahami etika hukum yang baik pula, kemudian mempunyai spirit dan idealisme yang mumpuni. Nah, tentu kita berharap sebagai masyarakat terciptanya profesionalisme wartawan atau media ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan dibarengi oleh kekritisan dan kecerdasan masyarakat untuk memberikan dorongan kepada pers untuk menjadi pers yang sehat supaya bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih. Saya Dadang Rahmat Hidayat. Sampai ketemu lagi di balai-balai Pajajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I could tell you want to hear I'll bring it back. Oh, I just know I sleeping. I just know I'm dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I just realized in this moment